Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima, selalu berhemat energi. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, biar lebih bermanfaat lagi dalam video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Sekarang kita lihat berbagai jenis makanan yang terbuat dari singkong. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan yang terbuat dari bahan pokok singkong. Tentu anak-anak juga sudah pernah ya mengkonsumsi makanan yang terbuat dari bahan pokoknya singkong. Ya, misalkan keripik, getuk, ya, comro, apalagi ada timus dan lain sebagainya. Nah, itu adalah makanan-makanan yang terbuat dari bahan pokok singkong. Singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong pertama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Yang kedua, keripik singkong. Nah, keripik singkong ini dibuat dengan cara memotong singkong secara tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Yang ketiga adalah getuk. Nah, getuk ini dibuat secara direbus dengan dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Yang keempat, singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Yang kelima, singkong goreng. Nah, dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Ya, dari jenis makanan yang terbuat dari bahan pokok singkong ini, tentu anak-anak juga sudah pernah mencobanya ya. Karena makanan di sini sudah tidak asing lagi. Mungkin hampir setiap hari kita menemukannya, ya. Ya, yang keenam adalah singkong bakar. Nah, singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Nah, yang ketujuh, tape singkong. Nah, tape singkong ini dibuat dengan cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. Nanti singkong itu akan lembek ya, dan nantinya akan berbentuk menjadi tape. Yang kedelapan, comro. Nah, comro adalah makanan olahan dari parutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya, kemudian digoreng. Ada juga misro. Nah, misro merupakan versi manis dari comro karena di dalamnya diberi gula merah. Ya, hanya bedanya itu saja antara comro dengan misro. Yang ke-10, kue mata roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Ya, itu ada 10 jenis makanan yang terbuat dari bahan pokok singkong ya. Bahan pokoknya singkong.
Ya, singkong. Nah, di sini akan menjelaskan sekilas tentang singkong. Di Indonesia merupakan daerah tropis yang terkaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Nah, jadi sangat lumayan ya anak-anak kandungan gizi yang terdapat di dalam singkong ya. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta disajikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Nah, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Nah, dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil hingga industri rumahan dan pabrik ya. Jadi singkong ini banyak sekali manfaatnya. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, di sini anak-anak setuju atau tidak? Kalau Pak Guru di sini setuju. Kenapa setuju? Karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, hasil olahannya yaitu tape, getuk, comro, misro, donat, kue mata roda, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong olahan seperti keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat ini menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan hingga pabrik. Nah, jadi sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ya, yang olahan singkong tadi. Ya, bisa untuk sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar
yang penghasil singkong. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Nah, bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, bioetanol ini merupakan bahan bakar yang sangat baik ya. Kenapa dikatakan sangat baik? Karena dia mengeluarkan asapnya itu sangat sedikit sehingga bisa mengurangi polusi udara ya, seperti itu. Oke, ada beberapa manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Apa? Yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Karena bahan bakar bioetanol ini sangat bersih. Ya, sangat bersih dan sangat bagus untuk digunakan dalam kendaraan. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Ya, gas buang menjadi lebih bersih. Ini bisa mengurangi polusi udara. Tarikan lebih ringan. Tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, terus yang terakhir bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Ini merupakan manfaat dari bahan bakar alternatif bioetanol ya, yang terbuat dari singkong. Kenapa harus dari singkong? Nah, karena singkong ini merupakan tumbuhan yang mudah tumbuh, di mana saja dia bisa tumbuh. Nah, banyak lagi sebenarnya energi alternatif bioetanol ya, seperti jarak, ubi jalar, dan lain-lain. Nah, nanti akan kita bahas juga. Ya, ini dia sumber energi bioetanol ya, selain dari singkong. Ada ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Nah, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Kenapa singkong? Karena singkong merupakan tumbuhan yang paling mudah hidup, di mana saja dia bisa tumbuh. Seperti itu. Oke, baik, itu saja anak-anak pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.